Saudara, tidak berlambatan kita akan lihat dalam firman Allah pada saat ini. Saudara, firman Allah itu penting bagi setiap umat Tuhan. Haleluya. Mengapa penting, saudara? Tuhan Yesus berkata begini, manusia hidup bukan hanya dengan roti, tapi dengan firman Allah. Firman Allah itu penting. Hari ini tentu orang-orang masih belum merasa yang bagaimana kalau firman Allah itu menjadi makanan. Tapi suatu saat, saudara, apalagi kalau orang biasa pernah ikut puasa, saudara, akan terasa itu. Suatu saat kita akan mengalami suatu masalah, suatu situasi yang sulit, makanan pun tidak bisa. Dokter bilang begini, manusia itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak makan, tidak minum, pasti mati. Tapi herannya kalau orang puasa 3 hari, 5 hari, 40 hari, tidak mati-mati, saudara. Saudara perhatikan itu. Itu bukan hal yang biasa, tapi itulah hal yang luar biasa. Dan itu akan dialami satu saat, saudara. Malam ini saya akan bawa kepada kita semua pada situasi pada hari-hari ini. Ya. Situasi yang sudah mulai gawat, saudara. Malam ini tentu karena ada ibadah tadi siang. Ini malam ada yang senang 2 kali ibadah. Ada yang senang 1 kali ibadah. Ada yang tidak suka sekali mau ibadah. Dan itu kelihatan, saudara. Biar bom ada di samping situ tidak pusing dia. Dia tahu bahwa dia masih sehat, masih kuat. Maka dia tidak perlu Tuhan. Saya tersentil sedikit dengan kata-kata Bapak Gembala Rehobot. Yang sebenarnya kita membutuhkan Tuhan. Tapi seakan-akan Tuhan butuh orang. Kenapa? Masih sehat. Kenapa orang Jakarta rajin masuk gereja? Berani keluar, silakan pakai CCTV, asing motor di situ orang ambil. No. Kalau Tuhan tidak jaga, ya tuh, Tuhan tidak jaga, anak Tuhan pasti Tuhan jaga. Kenapa orang kota rajin? Karena itu, pertama setia mereka mengenal kebaikan Tuhan. Yang lain ketakutan. Di jalan ada orang perampok, ada kecelakaan, ada macam-macam terjadi. Orang cuma bilang begini, kalau orang yang masuk gereja, rajin masuk gereja, orang mati di mana? Orang tidak tahu. Tak laut belum, kenapa? Aman kok, tidak apa-apa kok di sebelah. Aman-aman kok, masih boleh kok. Masih ada pohon pisang kok di sini. Satu saat, saudara. Saudara lihat, saudara, hari-hari ini di televisi, Ukraina dengan Rusia sementara baku perang. Pengumuman laki-laki tidak boleh keluar. Umur 18 sampai 60 tidak boleh keluar. Membela negara. Perempuan, anak-anak keluar. Saya lihat kemarin di bus. Papa ada pegang-pegang tuh kaca oto dengan anak. Belum. Ini hanya perpisahan sementara. Tapi akan ada perpisahan selamanya. Di mana? Surga dan neraka. Kapan itu? Mulai dari sekarang. Mulai itu orang lihat. Ya, dari sekarang. Bukan nanti Tuhan tahu. Enggak. Kita yang menentukan hari ini. Hidup betul atau tidak. Kita yang punya komitmen dengan Tuhan. Tuhan hanya lihat komitmenmu bagaimana. Mari kita lihat, saudara. Hari-hari inilah hari-hari yang sudah sulit, saudara. Tak laut belum. Saya tadi bilang sama jemaat saya, lihat televisi. Cuma minyak goreng jadi masalah negara. Minyak goreng. Kedelai, masalah negara. Kenapa? Saya bilang pejemaat, tidak usah pusing itu. Alkitab bilang, pada akhir zaman akan ada masa sukar. Ya, secupak gandum sedinar harganya. Jelai 3 cupak 1 dinar harganya.
Artinya akan ada masa sulit. Tapi bagi anak-anak Tuhan sebelum itu Tuhan singkirkan. Tapi lihat, siapa yang mau tersingkir? Orang yang setia. Orang tidak setia tinggal, saudara. Alkitab ada bilang di tempat tidur ada 2 orang, satu terangkat, satu tinggal. Ma. Tidak ada. Akan begitu. Sementara memutar-putaran. Punya ada teman satu tadi. Tidak ada, saudara. Saatnya akan ada. Itu Alkitab kasih tahu, kita bersyukur orang Kristen. Alkitab itu adalah kasih tahu lebih dulu. Dan ini kasih tahu, Tuhan kasih tahu lagi buat orang. Hari-harinya hari-hari yang sulit. Saya kasih tahu bagi teman-teman saya. Saudara tahu, ini perang ini mulai dianggap oleh orang akan jadi perang dunia ketiga. Akan jadi. Kenapa? Amerika mulai memihak. Cina mulai memihak. Kalau Cina memihak, Ukraina dengan Amerika, Rusia yang kepala batu dia akan bagi itu, saudara. Sekarang Eropa yang mulai, saya kasih tahu dulu, saudara. Eropa mulai marah. Kenapa? Pembangkit listrik tenaga nuklir dorang bagi, itu Rusia bagi. Sedangkan itu pembangkit itu Eropa yang pakai semua. Gelap gulita nanti. Siapa tidak marah? Akan jadi tanda-tandanya sudah ada. Ini tolong buka yang boleh buka. Yusuf. Saya kasih lihat saudara. Saudara perhatian dulu, ini hal-hal yang perlu dilihat saudara. Pergerakan zaman akhir. Apa-apa saudara pergerakannya. Terus yang kelihatan. Ya. Tanda-tanda yang ada di langit. Gerhana matahari, gerhana parsial pernah terjadi. Waktu lalu sudah ada. Saya hitung tahun ini berapa kali gerhana matahari belum, tapi bulan sudah, saudara. Gerhana bulan atau blood moon, orang bilang tanda di bumi, deru perang, wabah sampar sudah ada sementara jalan. Apalagi saudara, harga barang naik, kelaparan mulai lihat. Kemarin ada omak sementara digendong karena berdesak-desak masyarakat menerima bantuan 600.000 3 bulan punya. Masa sulit saudara mulai kelihatan. Anak Tuhan jangan lengah. Jangan tinggal diam di rumah. Ada ibadah, cepat ibadah. Yang berikut. Yang tidak kelihatan, maraknya angin pelajaran palsu. Bukan cuma di luar, pelajaran palsu sudah mulai. Ya waktu lalu Bapak Gembala bilang apa? Bayangkan, lidah mesti mau baptis. Kok baptis bagaimana? Kasih masuk di kolong sini. Nggak ada Alkitab bilang begitu. Nggak ada. Maraknya angin pelajaran palsu. Mulai ada saudara. Dari mana kamu dapat tahu palsu? Kalau tidak tahu aslinya. Aslinya apa? Firman Allah yang asli. Tadi ada seorang polisi, komisaris besar, dapat tangkap. Badannya gagah, semua. Polisi yang 2 strip tanya, Pak, mana kartu polisi? Tidak dapat setahun tunjuk kartu polisi. Dapat tangkap. Dibilang bayangkan tuh polisi yang cuma 2 strip tangkap kombes. Padahal palsu. Nah itu akan dunia terakhir. Jadi saudara. Pelajaran Alkitab mulai ada. Jamaat Tuhan harus banyak baca firman Allah. Harus, tidak boleh tidak saudara. Saya bersyukur saya selalu kontrol, saya selalu ikuti apa yang Ibu Gembala bilang. Halo, saya bawa lirung baca, sudah pembacaan 100 sekian kali pembacaan. Puji Tuhan. Penting sekali. Baca firman Allah. Karena ular ada bilang Pak Hawa. Barangkali ada bilang begini. Tak putar Hawa petelingang. Cuma karena dengar. Anak Tuhan baca. Tadi Bapak Gembala ada baca di sini. Begini firman Allah. Siapa dia bilang begini? Nah saudara.
Kalau tidak baca firman Allah, tidak mungkin. Mana bisa lidah mesti baptis? Kasih masuk di botol kalau begitu, saudara. Penolakan akan kuasa firman. Ada banyak orang bilang, saya pernah capek jemaat sendiri, saudara. Waktu dia sakit dulu, tak banting-banting di koyo, aduh. Baru tapi jemaat panggil, Bapak berdoa, dia akan minta berdoa. Habis berdoa, ikut baik. Dia biasa bilang, nyanda no, bukan karena berdoa. Dia bilang kurang ajar orang itu. Anak Tuhan hati-hati saudara. Ada yang menolak tentang kuasa. Jangan. Percaya firman. Pasti saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang berikut saudara apa? Kasih mulai tawar. Kasih mulai dingin. Haleluya. Saya bersyukur jemaat Tuhan Sebat Lirung semakin kuat. Ya, semakin kuat. Saudara harus lihat. Ini pergerakan-pergerakan yang ada. Coba buka terus. Mari kita baca firman Tuhan. Dalam Matius pasal 24. Saya ambil dalam terjemahan lama ini. Saudara perhatikan, tidak perlu berdiri saudara. Ini pergerakan akhir zaman. Jangan orang hidup enak-enak dengan semua halo-halo. Tiba-tiba habislah. Jangan saudara. Lebih baik kita belajar firman. Bersiap diri. Sekarang mulai bersiap, mulai lihat. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Baru mau masak pagi. Mau masak ulang. Dapat rasanya enggak? Dapat rasanya enggak? Mari itu jam tetap jam berjalan. Jalan sama. Mari itu rasanya. Siapa tadi baru tidur. Baru makan. Coba mau masak ulang. Ada saudara. Kalau waktunya tidak dipersingkat. Terus apa berikut saudara? Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tuhan mau kasih pendek karena jangan ada yang tidak selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan siapa itu? Saudara dan saya. Amin. Saudara dipilih toh? Bukan saudara pilih Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan. Percaya saya dipilih oleh Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apa terjadi saudara? Saya baca dalam terjemahan Indonesia Modern saudara. Saudara perhatikan saudara. Saya tertarik dengan terjemahan ini. Indonesia Modern. Dan bila waktunya tidak diperpendek. Maka semua manusia tidak ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan. Waktunya akan diperpendek. Terus ini waktu lebih cepat berputar. Buru-buru saudara. Kalau waktu cepat begini. Apakah kita lambat? Menjadi lambat? Jangan saudara. Kalau keadaan seperti begini. Orang ada semakin mulai merenggangkan diri. Saya katakan pada malam hari ini. Coba perhatikan. Kapan itu? Buka terus yang berikut. Slide berikut. Coba baca ini saudara. Ini peristiwa pada waktu Firaun mimpi. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Tuhan bilang waktunya akan dipersingkat. Saya katakan Tuhan akan langsung melakukan itu. Bagaimana anak Tuhan? Kalau Tuhan segera melakukannya. Apa yang orang akan lihat saudara? Apa tinggal diam? Apakah orang santai saja? Jangan. Jangan sampai orang hanya dengan keadaan situasi ini orang lengah. Saya tahu kalau
situasi pada akhir-akhir ini ada banyak hal-hal membuatkan orang jadi sibuk. Membuatkan orang-orang itu terinabobokan. Tapi saya katakan pada malam hari ini, Allah akan segera melakukannya. Kalau Tuhan melakukan, tidak ada orang boleh tawar. Kalau Allah melakukan, tidak ada yang boleh menutup saudara. Saya beri contoh saudara. Mari kita buka dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Saudara perhatikan apa yang harus lihat saudara. Ini diberikan contoh bagi kita perumpamaan yang Yesus lakukan ini. Berikan ini kepada kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Saya baca buat kita semua, perhatikan saudara ayat demi ayat. Saudara pahami tentang contoh ini bukan sekedar hanya ditulis begitu perumpamaan Tuhan Yesus, tidak. Saudara belajar baik-baik. Ayat 6 mulai. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Saudara perhatikan ya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, mari kita orang belajar firman Allah, saudara. Belajar firman Allah ini. Coba buka slide. Kita buka. Saudara perhatikan saudara. Cara Tuhan untuk menyadarkan orang dalam cerita ini. Yang pertama, kebun dan pemilik dan pekerjanya. Ada pohon ara dalam kebun tetapi tidak berbuah. Ada pohon ara dalam kebun tapi tidak berbuah. Kebun itu berbicara adalah bendangnya Tuhan. Kebun itu adalah berbicara pekerjaan Tuhan. Pohon ara adalah saudara dan saya. Kita semua. Yang ditanam di kebunnya Tuhan. Siapa tertanam dalam rumah Tuhan. Saudara perhatikan saudara. Yang berikut. Ketika tuannya lihat itu. 3 tahun pemiliknya menantikan buah. Tahun berapa ini? 2022. 2022, 2021, 2020. Saudara hitung ini. Saudara hitung baik-baik. Waktu Tuhan menunggu 3 tahun. Kalau ada jemaat yang belum bertobat 3 tahun ini, segera bertobat. Tuhan kasih waktu. Alkitab bilang kalau boleh 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. 3 tahun pemiliknya menantikan buah. Siapa pemilik itu? Dari mana pertolonganku? Nyanyian tadi. Dari mana pertolonganku? Dialah pemilik orang. Ketika pemilik pergi ke kebun, dia cari. Mana DP buah? Mana DP buah? Saudara ingat apa yang tadi, yang pendahuluan tadi. Kasih mulai dingin. Ya mulai tawar. Mulai menjauh. Itu buahnya mulai hilang.
Semua mulai jauh di sini saudara. Tetapi saudara lihat saudara, kesabaran daripada pemilik itu, saya ulangi, bukan pemilik, yang pengerjanya beri kesempatan 1 tahun. 1 tahun. Saya bukan bagaimana, saya bersyukur kita Bapak Heri. Cepat masuk pukat. So hitung-hitung, saya bilang 3 tahun lalu. Untung masuk. Saya kasih tahu saudara, firman Allah kasih waktu. Waktunya akan dipersingkat. Dari 3 tahun jadi 1 tahun saudara. 1 hari kepada Tuhan, 1000 tahun kepada manusia. Tuhan punya pegang waktu. Bagi anak-anak Tuhan, orang harus perhatikan apa Tuhan punya mau. Jangan ikut orang punya mau. Saya bilang sama jemaat saya begini. Kenapa harus orang puasa? Kenapa ada yang mau suka ikut? Silakan kamu sayang kamu berdiri. Daripada kamu penyawa. Silakan. Saya tidak kompromi saudara. Kalau kamu tidak ikut puasa, ini Alkitab ada bilang. Silakan. Tapi kalau suka bayar, silakan bayar dengan cara Anda puasa. Ada bilang begini, Pak, setengah mati. Aduh, kisah belah ini kita asam lambung bagai saja. Jangan mau mati. Jangan mati. Aku cari nafas setengah mati baru-baru sudah salah lagi. Kesalahan. Memang karena kesalahan itu membuatkan orang jadi salah. Karena berapa hari, 24 hari, mulai batuk, mulai turun kondisi. Pipa dokter. Waktu pipa dokter minum obat. Dapat dengar Pak Tante Adel, aduh Bapak Titus hilang kok itu karena ambil goraka kong minum apa semua. Ambil minum goraka, mata jadi bangka. Kesalahan. Tuhan bilang suka kasih obat, minum obat lain lagi. Salah saudara. Tapi tidak mati saudara. Saya mulai komando, ambil terakhir. Saya punya teman bilang, sudah John. Nah, dia tidak mau mati. Tuhan sudah bilang, manusia bukan cuma hidup dengan roti, enggak. Dengan firman saudara. Dengan firman. Mulai belajar hari ini saudara. Satu saat akan masa sukar. Kalau masanya dipersingkat. Tiba-tiba kita datang masa sulit saudara. Tidak ada apa-apa. Saudara kemana? Yang menang orang berpuasa. Oh biasa kok orang puasa kok. Tidak apa-apa, tidak pusing. Tapi kasih kalau orang tidak pernah berpuasa. Terus ya, aduh mati, baru 1 hari. Nah, tidak mau mati saudara. Saya ingat tante dulu. Oh karena saya betah tinggal dengan tante. Dia bilang Pak Om begini. Ini ada sementara batoto lagi kita semua mati ini. Om bilang, ya tidak mau mati. Memang saudara. Kadang-kadang kita ada kekhawatiran. Kalau kita bersama Tuhan tidak perlu takut saudara. Tuhan mampu membentengi saudara. Firman Allah ini mengingatkan kita pada hari ini. Saudara hitung. Sudah berapa lama saudara ditunggu oleh Tuhan. Tuhan 3 tahun dia cari. Pemiliknya 3 tahun cari mana dia punya hasil, mana dia punya buah. Tidak memberi hasil. Bagi anak-anak Tuhan tidak memberi hasil, hati-hati saudara. Saya bilang sama jemaat tadi, anak-anak muda belajar melayani Tuhan. Kalau tidak, Anda buat apa datang ke Tuhan? Malu, tidak ada mahkota. Tidak ada mahkota. Kita sebagai anak Tuhan berusaha. Karena kita tiba di sorga, kita akan terima mahkota. Mahkota apa saudara? Ada banyak mahkota, ada 5 mahkota nanti kali berikut saya akan bilang saudara. Itu akan berikan kepada anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan pilih saudara tidak salah saudara. Ya. Tapi toh pilihan Tuhan juga, Yudas juga tetap ada juga saudara. Ada orang membela diri, silakan Tuhan pilih, saya dapat salah pilih lagi Pak Yudas. Oh, ngana bela diri dah. Jangan bela diri saudara. Lihat firman Allah.
Apa yang kita harus lakukan saudara dalam kehidupan ini? Saudara perhatikan ini. Apa yang katakan mau dicangkul? Ini usaha dari gembala. Usaha dari pengerja. Sebagai pengerja yang ditunjuk oleh Bapak Gembala, para pelayan ditunjuk oleh Bapak Gembala untuk mendampingi gembala, membuat supaya semua itu anak Tuhan berbuah. Kalau boleh tawar lagi, boleh. Kalau boleh 1 tahun lagi, aduh. Biar jo kita mau cangkul, biar jo kita mau bajak dulu, mau taruh pupuk. Memang kalau orang kalau biar mau pupuk lah kau dia mau, ya kau boleh buat. Saudara, saya kasih tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkar janjinya. Yang tidak. Ya. Dia selamatkan kalau dia selamatkan. Kalau tidak, saudara. Mari anak Tuhan, orang melihat saudara. Bahwa di sini dikatakan bahwa mengharapkan segera ada buah. Segera. 1 tahun ada waktu. Tahun 2022. Orang belum tahu kapan Tuhan mau datang. Tapi tandanya kelihatannya saudara. Sudah mulai kelihatan. Ini kegerakan ini kelihatan saudara. Di mana mulai terjadi. Tapi saya katakan pada malam hari ini. Kalau kita orang bersyukur ada punya firman Allah. Tidak perlu takut. Karena firman Allah suka saya tahu lebih dulu. Haleluya. Tawaran 1 tahun. Tindakan terakhir pemilik kebun. Jika tidak berbuah, tebang. Terserah Tuhan jono. Mau tebang silahkan Tuhan. Karena percuma hidup dalam kebun Tuhan tanpa memberi buah. Jangan sampai orang punya Tuhan kecewa. Kalau Tuhan kecewa, biar siapa? Coba saudara perhatikan ya. Pada waktu Tuhan menghukum Sodom Gomora. Pada waktu Tuhan mau menghukum Niniwe. Tidak pernah tanya siapa dia bupati. Tidak. Tidak tanya siapa dia punya pendeta. Tidak. Waktu Sodom mau di bumi hanguskan. Abraham cuma tawar. Kalau ada yang 10 dan Tuhan. Oh kalau masih ada 10 enggak. Abraham tawar. Kalau ada yang cuma 5 orang Tuhan berdiam. Orang baku tawar Tuhan. Kita pejamat ini masih lemah. Aduh boleh mau tawar Tuhan. Tambah ulang 1 tahun pada dia kasihan. Saya ingatkan pada jemaat-jemaat Tuhan. Mari orang melihat saudara. Haleluya. Yang berikut, slide berikut. Saudara perhatikan ini. Apa respon kita? Apa yang kita orang harus buat? Yang pertama. Banyak membaca Alkitab. Karena pencobaan yang terberat bukan aniaya. Bukan kelaparan. Bukan penjara. Bukan. Itu yang kelihatan. Kalau banyak aniaya orang boleh lari. Alkitab ada bilang begini. Kalau dalam kota itu ada peperangan. Larilah di kota yang lain. Karena kelihatan. Kalau ada sesuatu yang sulit di situ. Pindah di tempat lain. Ada kelihatan. Kalau ada kelaparan boleh minta di sebelah. Boleh. Itu yang kelihatan. Tetapi firman Allah yang dipalsukan. Diputar balikan itu susah. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara sendiri akan tergeser. Mulai sekarang baca Alkitab, lihat mana firman Allah. Dan saya percaya ketika engkau membaca firman Allah, ada rahasia besar. Saya waktu lalu baptis kita jemaat yang bersama dengan Bapak Heri. DP
hari baptis waktu itu, dia bilang begini, Bapak betul. Lagi apa? Kita mulai jaga mengerti, dulu tidak pernah mengerti. No. Rahasia Tuhan buka bagi orang itu lewat baptisan cuma. Lewat baptisan. Kalau engkau lewat baptisan, biar nyanda pendeta tunggu dulu. Berdoa apa Tuhan Roh Kudus akan kasih. Bapak Herman dulu, saya bukan mau tapi Bapak Herman dulu. Bapak Jemi Katiandago. Jadi ketua pemuda, jadi ketua kaum pria. Dulu tidak tahu baca saudara. Tapi ketika mereka puasa, buka hati kemari, buka hari kemari, so tahu baca. Siapa yang ajar? Tidak ada orang ajar. Roh Kudus mampu mengajar kita saudara. Haleluya. Ingat saudara waktu lalu, ibu almarhum, ibu istri dari Bapak Henry Katiandago. Dia bilang apa saudara? Kita dulu waktu kita ronda batu nangang, tapi Bapak bilang nanti kita mau ajar. Sampai dia meninggal tidak pernah ajar-ajar pak kita. Kenapa? Karena ibu itu juga begitu. Membaca juga susah. Tapi herannya waktu dia bersaksi di sini. Herannya ketika dia habis puasa. Pertama kali dia baca. Yesus. Dapat tahu baca. Siapa yang ajar? Roh Kudus yang ajar saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Haleluya. Saudara lewat baptisan. Saudara akan dibukakan oleh Tuhan. Saudara akan mengerti. Baca firman Allah. Saya waktu lalu terdorong dengan saudara Taufik bilang begitu. Saudara tidak perlu baca lebih-lebih. Tidak perlu berteologi lebih. Pokoknya tak turut jawab. Secara bodoh-bodoh. Firman Allah bilang begitu. Ikut jawab begitu. Betul saudara. Kalau firman Allah bilang jangan, jangan. Kalau bilang ikut, ikut. Turut bodoh-bodoh Pak Taufik bilang. Nah itu betul saudara. Roh Kudus mampu akan mengarahkan kita, memberikan kita jawaban yang pasti. Itu dalam Wahyu bilang begini. Berbahagialah mereka yang membaca dan yang mendengar. Dan yang melakukan. Terus anak Tuhan. Cara pertama adalah baca firman Allah. Baca. Baca, mulai baca. Sekarang mulai baca. Kalau saudara belum membaca, mulai baca sekarang. Dari mana mulai baca? Mulai dari Matius. Baca. Kalau Anda tidak bisa baca, apalagi kalau sudah masuk silsilah begini. Silsilah semangantung. Silsilah. Memperanakan ada. Yang menarik tuh. Yang menarik. Iblis bilang, terus tidur, terus tidur, terus. Memang saudara. Saudara perhatikan, hal kadang-kadang tidak masuk akal. Memang, kalau itu masuk akal bukan Tuhan. Tuhan kita tidak pernah masuk akal manusia. Kenapa akal manusia tidak mampu memikirkan siapa Tuhan itu saudara. Kita hanya belajar bagaimana Tuhan akan beracara. Orang boleh lihat saudara. Apa yang Tuhan buat. Tapi orang memeriksa, menyelidiki bagaimana Tuhan itu susah saudara. Di firman Allah katakan baca firman Allah. Banyak membaca. Jangan cuma sedikit. Banyak membaca. Saya juga nanti hari-hari terakhir ya membaca. Saya baru ketiga kali balik. Berapa tahun ini. 1 tahun lewat, baru 3 kali balik. 2 tahun. Roh Tuhan, memang masuk di apa bagian-bagian susah. Mengantuk. Kok semua mengantuk, kok susah? Minum air. Minum air. Kalau tidak perlu baca sambil baca makan. Supaya tidak mengantuk. Tapi kalau bauni, minta ampun. Dari jam 7 sampai jam 10 mata baginya elba kedip so nyanda. Alkitab mengantuk. Baca firman Allah. Kenapa? Kalau kita baca firman Allah, orang memutar balikan kita tidak bisa. Karena kita tahu firman Allah. Roh Kudus akan menuntun saudara. Alkitab bilang begini. Ketika kita akan menghadapi aniaya,
Anda tidak perlu takut karena Roh Kudus sendiri akan beritahu kamu bagaimana engkau akan membilang. Di tengah-tengah pengadilan Roh Kudus akan kasih tahu bagaimana engkau akan berbicara. Ketika Petrus dengan temannya di mahkamah agama, orang bilang begini, ini bukan Petrus, ini nelayan. Mengapa mereka berani? Sedangkan mereka tidak terpelajar. Kenapa? Roh Kudus kasih keberanian. Roh Kudus memberikan mereka kepintaran. Saya percaya saudara, ketika kita membaca firman Allah, Roh Kudus akan menuntun saudara. Situasi mulai bergejolak. Tidak apa-apa saudara, lari kemana? Tidak bisa. Sekarang tempat orang mau lari, ada orang di situ. Mau kemana? Tidak bisa. Tapi kalau Tuhan punya cara, luar biasa. Kalau Tuhan membela tidak perlu takut saudara. Saya pernah kasih ilustrasi pada waktu lalu. Seorang tentara Jepang. Waktu dia lari karena tentara Amerika mengejar dia. Dia masuk di gua. Waktu masuk di gua, dalam gua dia ketakutan. Tiba-tiba dia lihat kemari ada tentara Amerika. Cari tahu siapa yang ada di dalam. Tapi herannya Tuhan bela saudara. Pada waktu dia di dalam itu, tiba-tiba laba-laba besar membuat sarangnya di situ. Penuh itu pintu goa. Tentara lihat baik. Tidak mungkin kalau ini ada orang di dalam. Ada laba-laba punya sarang. Padahal ada orang di dalam. Kalau Tuhan sembunyikan, itu luar biasa saudara. Tidak masuk akal saudara. Firman Allah ada banyak hal-hal yang luar biasa saudara. Yang saudara boleh baca. Boleh lihat saudara. Ini adalah contoh yang Tuhan kasih untuk kita bagaimana orang belajar. Yang kedua. Bersaat teduh. Apa itu saat teduh? Setia berdoa. Baru 5 menit. Baru setengah jam. Saya teringat ini. Pemudi Olti. Kalau jemaat tidak datang dulu belum sebaut, masih di PDI Lirung. Hari Jumat kalau jam doa, tante saya bilang, ganti kamu dua. Saya tuh masih SD begini mau berdoa apa kira-kira orang dua. Mau berdoa, mama bilang, pokoknya bilang haleluya, haleluya. Pokoknya selama 1 jam, haleluya, terserah orang di dalam. Berita biasa saudara. Memang diajar dari kecil. Saya tahu kan memang saya di situ. Haleluya. Setia berdoa. Berpuasa. Berpuasa itu firman saudara. Jangan lewat ayat. Jangan karena Yesaya. Bagaimanakah puasamu? Apa puasa yang benar? Oh ini ada pakai ini. Nanti kalau puasa. Ada orang bilang begini. Pebodok cari agama yang beke siksa. Nyak jaga makang. Saya bilang, oh ini yang siksa. Ada banyak orang bilang begitu. Kaya Pentakosta. Baru-baru memang, ya karena memang begitulah. Ya lude. Waktu hari Minggu kita di Bel. Bapak hari Minggu jam 4 pagi orang doa di ujung kampung Alude. Dia bilang doa apa ini? Oh ada wabah kata. Bapak Sunce bilang, entah bapak mau dapat datang ke apa so? Dora ada ambil itu doa puasa 40 hari kalau boleh datang. Dan enggak mau datang kita. Enggak ada alasan untuk itu. Itu perlu. Ya, terus itu membuat kantoran jadi kuat, saudara. Ya, bukan jadi low. Memang ini badan ini perlu kasih biar. Tapi mesti sayang juga kalau nyedak sayang juga salah lagi. Tora su pakai baju gagah. Kong nyedak sayang. Lain lagi. Setia berdoa, berpuasa, beribadah, dan penuh Roh Kudus. Itu perlu saudara. Perlu. Kenapa perlu penuh Roh Kudus? Mau terbang ke sana enggak pakai pesawat saudara. Tiba-tiba berdiri begini, sudah anggap. Siapa yang bawa? Enggak pakai pui-pui. Enggak.
Alkitab bilang bahwa Roh Kudus akan menyingkirkan kita, akan membawa kita. Kalau orang tidak penuh Roh Kudus, tunggu aja di situ. Menangis air mata darah. Tidak mau jadi. Masih lebih bagus sekarang menangis dulu daripada nanti menangis ke belakang. Kenapa? Akan ada perpisahan. Lagu bilang begini. Kelak ada tangisan. Tangisan selamanya. Ya. Pendeta jemaat tercerai. Suami dan istri tercerai. Bisa saudara. Saya baru-baru sayang tuh mama dan papa. Baku pulau aduh. Pikir coba jalan. Orang muta tinggal baku perang di Rusia. Menangis. Mau berpisah. Tapi itu hanya sementara. Besok lusa kalau jadi aman, balik lagi. Tapi kalau pada akhir orang akan berpisah, selama-lamanya balik-balik saudara. Kapan itu saudara? Nanti saudara. Tapi itu hanya bagi mereka yang tidak akan terangkat. Tertinggal saudara. Mari anak Tuhan, ini pergerakan akhir zaman seperti begini. Jangan orang lengah, setia. Harus penuh Roh Kudus. Yang ketiga, terakhir. Mempersiapkan keluarga. Siap keluarga, apalagi papa-papa. Aduh, tapi anak-anak, tak angkat tuh nyanda ini. Pastikan semua anggota keluarga telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pastikan. Kalau tidak pasti, hari ini. Tidak salah saudara. Terima Tuhan, tidak salah saudara. Kemarin saya marah sama Ibu Gembala. Tadi. Pada kebetulan oma sebelah sakit tuh. Dia bilang, bagaimana kalau kasih Iko perjamuan? Dia bilang jangan cari hal dengan jemaat sebelah nih boleh. Itu jemaat sebelah. Kalau mereka datang untuk minta saya layani. Tapi kalau orang bilang, mari mau kasih perjamuan. Orang bilang, apa curi domba? Akan jadi. Itu melayani. Oh ini mau. Jangan nih boleh. Salah. Yang salah orang, jangan begitu. Kalau orang datang untuk orang bantu doa, saya pernah dapat tuh hari Opolau pe anak. Waktu di pe anak kesayangan sakit panas, waktu masih orang ibadah di rumah saudara, datang kemari suruh Ibu Milda, Bapak bilang kata Bapak Opolau bilang, boleh minta tolong berdoa. Ya kalau kamu minta tolong berdoa, saya pergi. Berdoa tuh anak dalam nama Yesus selesai, itu anak saya bilang, Mama, kita mau minta makan. So makan. Tapi berikut orang pendeta datang. Orang berdoa tuh, Opolau bilang, tuh anak sudah minta makan, so baik. Pak pendeta di muka ada berdoa. Apa di rumahnya? Mitau mau. Dorang Tuhan dari. Karap pendeta bagaimana itu? Mari anak Tuhan. Anak Tuhan. Tuhan akan menolong orang. Ketika orang minta tolong, Tuhan akan berbuat pada saudara. Asal saudara dalam kebenaran. Siapapun dia saudara. Saudara dalam kebenaran, Tuhan akan bela saudara. Haleluya. Saudara tahu si Filipus. Filipus itu bukan pendeta. Dia jemaat juga. Tapi dia senang memberitakan firman Allah. Tapi Tuhan suruh, Filipus pergi ke jalur Gaza. Di sana ada seorang Sri Kandake. Dia sementara membaca buku Yesaya dia tidak mengerti. Pergi. Pada waktu di sana selesai dia membaca. Dia tanya. Filipus apa DP arti ini bagaimana? Filipus terangkan. Karena itu saya kasih tahu. Jemaat baca firman. Supaya orang tanya saudara tahu. Haleluya. Jangan bilang. Ini bagaimana? Kita lagi nih tahu. No. Aduh. Ditanya Bapak Pendeta juga. Jangan. Jangan. Kalau orang tanya bagaimana? Mari orang baca sama-sama ayat ini bagian. So, itu belajar. Firman Allah setiap kali dengar dalam gereja.
ibadah, kalau perlu catat, bawa setiap orang dengar, sampaikan itu. Saudara mencari perpanjangan daripada menyelamatkan banyak jiwa. Filipus begitu saudara. Ketika dia selesai mendengar itu terangkan oleh Filipus, apa yang membuatkan dia menghalangi? Ada air, dia bilang, baptis. Tidak perlu, sekarang ada hal itu orang menentang itu. Tidak perlu takut saudara, kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran, kalau orang sebelah, dorang bela kebenaran. Tapi buat petorang, kebenaran bela petorang. Kenapa? Karena torang di dalam kebenaran. Maka kebenaran itu akan bela. Pada orang kebenaran, dorang yang bela. Kenapa? Memangnya tidak benar. Ya, tidak benar. Yang saya suatu saat ada bau di YouTube, di FB. Tiba-tiba pendeta bilang, berbahagialah mereka, sementara mereka adakan sholat. Ada baca firman. Kita dikira. Kenapa orang baca firman? Ada baca firman dari Yohanes pasal 3. Baca-baca. Ini Ini Yohanes ini. Datanya Pak Tuhan Yesus begini. Apa Nikodemus tanya Pak Tuhan Yesus begini. Dia bilang, nyata putar ini. Sharing dengan itu. Kita lihat di FB. Ini tak putar. Saatnya mereka akan datang saudara. Tidak perlu takut saudara. Sampaikan firman saja. Siapapun teman saudara sampaikan firman. Orang tanya lebih bagus. Pastikan semua keluarga. Ya, mereka menerima. Kenapa saudara? Rahasia yang besar. Lewat baptisan air. Roh Kudus akan menolong saudara. Membuka hati orang. Di sana orang boleh melihat. Ini adalah bagian yang saya ambil bagaimana respon dalam hal tadi. Baku tawar tadi. Boleh tahun datang lagi. Tuhan kita tahun ini masih belum setia. Tuhan jangan dulu ambil pak kita tahun datang kita mau setia. Jangan tahun datang mulai sekarang. Haleluya. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi saudara. Saudara melihat nanti sekali saya ya saudara. Kedatangan Tuhan ada banyak tanda saudara. Ada banyak tanda. Saya bersyukur saudara. Di Talaut dalam keadaan aman-aman. Saya lihat tadi, aduh kasihan di Pulau Jawa, ada banyak terjadi. Udah kasihan. Saya berdoa Tuhan, selamatkan pada orang ini. Orangnya nak mengerti ini semua. Tapi caranya Tuhan, kalau Tuhan menekan orang sampai dia bertobat. Tapi hati-hati kalau dia Tuhan tekan punya bertobat. Yang ada apa-apa saudara. Malam hari ini saya mengingatkan bagi kita saudara. Bagi kita semua. Cerita firman Allah tadi. Allah akan segera melakukan. Nah kalau Tuhan semua lakukannya itu saudara. Tidak ada orang boleh tawar. Tidak ada orang boleh tutup. Tidak. Dia akan jalan saudara. Apa yang Tuhan buat. Hanya itu yang orang boleh lakukan. Bagaimana? Mari orang baca firman Allah. Saudara baca firman Allah. Di sana ada hal-hal yang luar biasa. Saudara mungkin belum mengerti, memahami. Saya bersyukur di Sebaut Liru ada doa-doa rayon. Saat itulah orang bertanya-tanya kepada pemimpin rayon. Bagaimana orang akan belajar firman Allah. Kalau perlu sharing firman Allah. Perlu supaya orang lebih ada pengetahuan. Kita baca yang kita ada baca di Alkitab begini itu mengenai apa. Tanya saja. Tidak perlu malu saudara. Semua orang anak Tuhan sambil beribadah. Sambil membawa pengetahuan Alkitab. Membuat orang lebih lagi saudara. Anak-anak Tuhan mau pakai kepada kita semua saudara. Hari-hari ini untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih cepat lagi saudara. Mari anak Tuhan punya semangat ya. Punya roh yang menyala-nyala. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi saudara hati-hati. Walaupun orang menyelamatkan jiwa. Tapi jangan salah masuk area saudara. Tapi kalau mereka mau minta tolong, mereka ingin cari jalan, mereka mungkin bertanya, silakan lakukan itu. Dan saya katakan bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi saudara. Tapi jangan salah masuk. Jangan karena orang sok tahu,
kemudian orang pergi masuk jangan saudara. Tuhan akan berikan petunjuk bagi saudara ketika saudara akan berbuat sesuatu yang menurut rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan bukan tidak dapat menyelamatkan manusia setelah tidak. Tapi Tuhan mau supaya orang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini firman Allah hanya mengingatkan kita. Saya terbawa dengan cerita firman Allah ini. Bahwa ketika tidak berbuah, ini yang katakan percuma dia hidup. Biarlah kita memberi ya buah apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan dalam kita. Mari kita lakukan ini. Tuhan kasih kesempatan 3 tahun dia cari. Waktu yang cukup lama. Dia hanya minta 1 waktu. 1 saat, 1 tahun untuk kita kembali. Saya percaya saudara, pada malam hari ini biar firman Allah mendorong kita supaya kita boleh ada lagi lebih setia lagi. Karena hari-hari akan datang, masa yang sukar, haleluya, itu tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Pasti terjadi, tapi bagi siapa yang sudah bersiap. Ada cerita firman Allah bilang begini, ketika ada seorang pengembara, di tengah malam dia berjalan, dan tiba-tiba dia mampir dalam sebuah rumah. Dan dia mengetuk pintu rumah itu. Dia minta kalau boleh ada roti. Dia minta roti. Tapi jawaban dari tuan rumah bilang, kita tidak ada roti. Dijauhkan Tuhan saudara. Roti berbicara firman Allah. Anak-anak Tuhan ketika ada orang ingin bertanya kebenaran, sampaikan kepada mereka. Kenapa? Saudara ada punya firman Allah. Firman adalah roti kehidupan. Ketika orang meminta kepada saudara, berikan itu saudara. Haleluya. Ada orang yang agak sekikir dengan pengetahuan firman Allah. Tapi saudara-saudara saya mengajak, mari kita buka hati, beritakan kebenaran. Tapi saya katakan bahwa ketika mereka membutuhkan, segera dijawab apa yang mereka butuhkan. Tapi jangan sampai salah masuk. Kenapa? Hari-hari ini juga seperti begitu. Ada banyak intimidasi. Saya alami saudara, dulu yang pernah lihat seperti begitu. Sekarang orang-orang yang pernah berbuat begitu. Cuma orang bilang begini, Bapak yang jaga larang-larang. Aduh, saudara tinggi dia. Kong, sekarang sudah boleh berjalan. Kenapa? Parlamen. Saya bilang jangan dengan Tuhan. Saudara tahu, ada satu orang itu dulu waktu KKR-nya. Pritzker. Ada ibu itu. DP itu supir. Pada waktu Milda ada lewat. Dia ada duduk di rumah. Kondora mau eje begitu. DP 1 minggu. Tak ojo. Kurang kaya berjalan kurang begini. Jangan saudara. Saya kasih tahu anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah jaga. Tuhan pilih itu untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan jaga. Tapi jangan saudara, ada orang mencoba mencelakakan itu. Ada orang yang mencoba-coba mengganggu dia. Tuhan bela saudara. Tuhan bela. Tapi Tuhan jangan sampai karena begitu kontra. Oh ini enggak. Jangan. Tuhan akan bela. Saya percaya saudara. Anak Tuhan sementara disiapkan oleh Tuhan. Jemaat Sebaot Lirung sementara disiapkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyiapkan saudara menjadi alat Tuhan. Tapi mari ada keberanian untuk kita orang bertindak. Menyampaikan hal itu. Di bagian ujung sana ada anak-anak Tuhan. Di bagian sana ada anak Tuhan. Di bagian toko anak Tuhan. Kampung Baru ada anak Tuhan. Di sana anak Tuhan. Tuhan bilang ini garam-garam yang Tuhan tebarkan. Jadilah garam yang baik. Jangan jadi asin saudara. Ketika saudara jadi asin. Jadi tawar. Tidak ada orang lagi mengasinkan saudara. Tidak saudara. Saudara dipakai oleh Tuhan. Saya sudah melihat saudara bahwa Tuhan akan menggunakan saudara. Mau pakai hidup saudara untuk jadi alatnya Tuhan. Tapi saudara ingat saudara bahwa firman Allah tadi mengingatkan kita. Supaya orang jangan sampai terbawa hari-hari ini dan keadaan situasi ini. Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Namun saudara bahwa ketika harinya dipersingkat akan datang waktunya. Kalau Tuhan tidak lakukan, orang yang dipersalahkan. Ya, orang dipersalahkan. Kenapa?
orang ada kesempatan tidak melakukan itu. Karena satu saat orang akan ditanya oleh Tuhan. Tuhan bilang, pada waktu aku di penjara engkau tidak menjenguk. Pada waktu aku sakit engkau tidak melihat. Pada waktu aku telanjang engkau tidak memberi pakaian. Pada waktu aku lapar tidak memberi makanan. Waktu aus engkau tidak memberi aku minum. Kapan Tuhan? Saatnya waktu orang datang dalam membutuhkan, kamu tidak beri. Orang sekarang mencari, membutuhkan kebenaran, mari orang kasih. Mungkin tidak seperti apa tadi diminta oleh mereka. Tapi kebutuhan kebenaran, orang ada pada orang, sampaikan itu, beritakan itu, maka di sana mereka akan diberkati oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri semua. Saya undang pemain musik saudara.